Namo Buddhaya, salam bahagia, penuh sukacita untuk kita semua. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai moderasi beragama. Tentunya dalam topik yang saya kali ini yaitu adalah tentang vegetarian dalam sudut pandang agama Buddha. Jadi keseharian-hariannya kita ini kita tentu memahami ya, ada yang makan vegetarian, ada yang tidak makan vegetarian ya. Jadi timbul berbagai pandangan ya. Di sini ada beragam pandangan tentang makan daging atau tidak makan daging ya. Dan setiap pandangan yang kita kemukakan mungkin benar pada batas tertentu ya. Tetapi pandangan-pandangan tersebut mungkin saja tidak bijaksana. Dalam hal ini kita harus mengesampingkan pandangan pribadi ya, karena harus lebih bersikap lebih terbuka ya untuk melihat pandangan-pandangan dari Sang Buddha, dari ajaran Sang Buddha. Ya, hal ini penting sekali. Kenapa? Karena Sang Buddha adalah seorang Sang Tathagata yang mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang mana yang boleh dan mana yang tidak ya. Jadi kali ini ya betul-betul kita harus mengesampingkan pandangan pribadi kita. Ya, kita lihat bagaimana ini boleh dan itu tidak boleh dalam konteks vegetarian atau makan daging ya. Secara umum, kalau kita bicara secara umumnya, banyak orang yang beranggapan dengan tidak makan daging adalah orang yang sehat ya, orang yang bersih, orang yang suci. Saya ulang kembali bahwa dikatakan orang beranggapan bahwa dengan tidak makan daging adalah orang-orang yang sehat, bersih, dan suci. Sedangkan mereka yang makan daging adalah orang yang berpenyakitan, kotor, dan penuh dengan dosa. Sehingga anggapan itu muncullah atau timbullah konflik ya, membuat konflik antara orang yang makan daging atau orang yang tidak makan daging ya. Jadi setiap pandangan muncul ini ya ada benarnya, ada tidak benarnya pada batas-batas yang tertentu. Jadi tetap kita harus beranggapan ataupun berpandangan bahwa ini belumlah atau tidak bijaksana ya. Pada pandangan secara medis, kalau kita sekarang tadi secara umum, kalau secara medis ya dari segi kesehatan, ya, kesehatan yang terbentuk dari tidak makan daging itu sehat. Orang-orang memilih untuk tidak makan daging ya dikatakan orang sehat. Ya. Apabila dikaji secara medis itu tidaklah baik ya. Hal tersebut telah dijelaskan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Preven Gupta. Ya, beliau adalah seorang dokter ahli syaraf ya, dari India. Beliau menyatakan dengan mengurangi protein dalam tubuh akan terjadi efek buruk ya, akan terjadi efek buruk pada tubuh kita ya, dan hingga mengalami gangguan mental ya, seperti penurunan daya ingat. Terus beliau juga mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena minimnya vitamin B12 ya, terjadinya kekurangan vitamin B12 yang umumnya terdapat pada ikan, daging, telur, dan susu. Terkait dengan vegetarian murni, Dr. Albert pada tahap pertumbuhan manusia dari balita hingga remaja adalah tahap perkembangan. Ya, sehingga vitamin B sangat diperlukan. Pada usia remaja hingga dewasa, tanpa vitamin B anak masih bisa bertahan. Pada usia dewasa menjadi tua, tubuh memerlukan vitamin B. Karena apa? Karena penurunan daya tahan tubuh dikarenakan faktor usia. Jadi itu dari faktor medis ya. Terus kalau kita berbicara tentang di dalam faktornya sudut pandangnya agama Buddha, maka terjadilah perbedaan penafsiran. Kalau berbicara secara umum ya kebijaksanaan kita diuji. Kalau kita berbicara sudut pandangnya dalam segi kesehatan,
Ya, kita mengikuti tentang protein atau segala macam yang boleh, vitamin mana yang boleh atau tidak. Tapi di dalam sudut pandang agama Buddha, ya terjadi perbedaan penafsiran. Ya, di dalam kali ini saya ambil dari contoh dua sekte saja, dari sekte Maitreya dan sekte Theravada. Ya, kalau di dalam sekte Maitreya, secara historis, kita bicara historisnya dulu, ya adalah Buddhisme Maitreya adalah bagian dari Buddhisme Mahayana, sebab Buddhisme Maitreya memiliki kaitan erat dengan Buddhisme Zen, ya, atau Dhyana, yang merupakan salah satu dari 8 makjab Buddhisme Mahayana yang amat populer, ya, pada waktu itu. Dan di dalam Buddhisme Maitreya, di dalam kalau kita telah falsafahnya, ya, umat Buddhis Maitreya menjalankan pola perilaku hidup, ya, dengan cara vegetarian, ya, tidak mengkonsumsi daging, ikan, hewan dan segala macam, ya, tidak dikonsumsi, ya. Tetapi umat Buddhis Maitreya ini mengkonsumsi umbi-umbian, padi-padian, buah-buahan, ya, dan semua produk bersifat nabati. Nah, jadi pola makan vegetarian ini dijalankan dengan tujuan, ya, ada tujuannya, yaitu dalam rangka memberikan keseimbangan kehidupan untuk mencapai tujuan hakiki kehidupan manusia. Nah, jadi bukan tidak ada tujuannya, tapi juga ada tujuannya, ya. Nah, terus di dalam sekte Theravada, ya, di dalam Buddhisme Theravada ini, pada umumnya mereka semua setuju bahwa terdapat 4 nikaya atau kumpulan-kumpulan tentang sutta, yaitu di dalam Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, dan Anguttara Nikaya, ya, yang terdapat di dalam buku dari Khuddaka Nikaya. Semuanya sangat jelas dikatakan ada khotbah-khotbah tertua otentik Sang Buddha yang menjelaskan tentang boleh atau tidak, diizinkan atau tidak makan daging tersebut, ya. Makanya kita lanjut, saya ambil dari beberapa sumber saja. Yang pertama mungkin dari Majjhima Nikaya 55. Di situ dikatakan, Jiwaka, aku akan katakan ada 3 kasus, ya, ada 3 kasus yang mana daging seharusnya tidak dimakan. Ya, saya ulangi, Jiwaka, aku katakan ada 3 kasus mana daging seharusnya tidak dimakan, ya. 1, jika dilihat. 2, jika didengar. 3, jika dicurigai. Nah, jadi aku katakan bahwa daging seharusnya tidak dimakan dalam 3 kasus ini. Nah, itu yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya 55. Terus sumber yang kedua itu terdapat di Sutta Nipata 2, ya. Nah, di sini Sang Buddha mengingatkan kembali suatu peristiwa pada kehidupannya yang lampau, di mana pada masa itu hiduplah seorang Buddha Kasyapa, ya. Buddha Kasyapa adalahnya guru saatnya itu, ya. Jadi pada suatu ketika seorang pertapa dari sekte luar bertemu dengan Buddha Kasyapa dan mencacinya karena makan daging, ya. Terus yang dikatakannya sebagai noda dibandingkan dengan konsumsi makanan vegetarian. Nah, terus Buddha Kasyapa menjelaskan bahwa berbuat jahat adalah noda, bukan daging. Nah, jadi di sini jelas, ya, di dalam Sutta Nipata menjelaskan demikian. Terus sumber yang ketiga yang saya ambil itu ada di dalam Patimokkha, ya. Tepatnya di dalam Pacittiya 39, yaitu tentang kedisiplinan kebikuan dalam hal makan, ya. Jadi di situ dikatakan seorang biku tidak diizinkan untuk meminta makanan khusus tertentu, ya, tetapi sebuah pengecualian diizinkan di Patimokkha atau dalam peraturan kebikuan ketika biku itu sedang sakit, yaitu diizinkan. Ya, dalam kasus ini atau penekanan seperti ini, biku diizinkan untuk meminta makanan atau produk dari susu, ya, minyak makan, madu, gula, ikan, daging, ya, dengan jelas ikan dan daging, ya.
diizinkan untuk para biku, khusus untuk para biku yang sakit. Ya, di dalam Patimokkha Pacittiya 39 ini jelas mengatakan demikian ya. Nah, dan dari masalah ataupun kasus yang terjadi yang saya jelaskan di atas tadi, baru kita temukanlah identifikasi masalahnya ya. Nah, dari masalah-masalah yang tadi dijelaskan ini, terjadinya perbedaan penafsiran tentang makan daging dan seorang vegetaris, ya kita temukanlah identifikasi masalahnya ya. Jadi intervensi yang pertama itu adalah terjadi pandangan yang berbeda antara Buddhisme Maitreya dan Buddhisme Theravada ya, tentang boleh tidak makan daging ya, atau tidak makan daging ya, tidak makan daging atau vegetarian gitu ya. Terus yang kedua, masih rendahnya pengetahuan tentang ajaran Sang Buddha mengenai boleh makan atau tidaknya daging ya terhadap oleh umat Buddha awam seperti saya ya. Kita kurang memahami tentang ajaran Sang Buddha seperti itu. Terus yang ketiga, identifikasi masalah itu muncul karena kalau kita bicara boleh makan atau tidak boleh makan, ataupun Sang Buddha menjelaskan di dalam Majjhima Nikaya, apabila tidak dilihat ya, didengar ya kan, atau dicurigai, maka di situ itu secara tidak langsung itu adanya terjadilah pelanggaran sila pertama dalam Pancasila Buddhis ya. Yang pertama yaitu Panatipata gitu loh. Jadi maka temulah masalahnya di situ adanya pelanggaran sila pertama Pancasila Buddhis mengenai pembunuhan ya. Nah, seperti itu ya. Nanti tiga identifikasi masalah ini kita coba kupas ya, kita cari solusi gitu. Nah, dari tiga masalah inilah saya coba menawarkan solusi ya. Dalam hal ini yang pertama, harus kita ingat bahwa Sang Buddha tidak pernah mendorong, tidak pernah mendukung ya, ataupun tidak mengiyakan, memperbolehkan kita untuk makan daging atau menjadi seorang vegetarian. Itu semuanya jelas pilihan sepenuhnya itu ada pada kita. Semuanya ada pada kita, tergantung kepada kita. Nah, tentu di sini pokok intinya itu penting bagi kita ini adalah memperhatikan dengan petunjuk dari Sang Buddha dalam Majjhima Nikaya 55 ini ya, tentang tiga kondisi daging yang tidak diizinkan dan yang diizinkan. Nah, terus umat Buddha mempunyai lebih banyak kebebasan ya untuk memilih makanan yang mereka makan. Ya, umat Buddha awam adalah sepenuhnya tergantung pada pilihan pribadi masing-masing untuk makan daging atau menjadi seorang vegetaris, seorang vegetarian. Ya. Hal ini harus kita hindari ya, untuk tidak terlalu kritis ya, tidak kritis terhadap orang lain ya, terhadap dengan apa yang menjadi pilihan mereka masing-masing, mau makan daging mau tidak, kita tidak boleh kritis ya. Ini karena ini adalah sepenuhnya pilihan kita ya, sebagai umat awam utamanya. Dan dari semua yang kita ambil ya, solusi yang harus kita ambil ini, yang pertama itu adalah pokok permasalahannya itu adalah kita harus bisa memahaminya bagaimana cara efektif untuk kita ya mengurangi satu pembunuhan dan kekejaman. Karena identifikasi masalahnya itu yang ketiga itu adanya pelanggaran sila pertama ya. Kalau makan daging pasti ada terjadi dong, ada yang membunuh gitu ya. Nah, jadi cara efektif ini adalah kita mengurangi pembunuhan kekejaman di dunia ini dengan pemahaman dari ajaran Sang Buddha. Ya, apa ajaran Sang Buddha tentang pemahaman tersebut tentang tidak membunuh? Ya, bahwa kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah duka. Kenapa hidup ini adalah duka? Ya, karena duka ini adalah karakteristik ya dari kehidupan itu sendiri. Sang Buddha menjelaskannya itu, menguraikannya itu di dalam Cattari Alasacani tentang 4 kebenaran mulia, tentang duka, tentang penderitaan ini.
Ya, jadi salah satu cara, satu-satunya cara ya melenyapkan duka ialah dengan melatih diri, ya, melatih diri menjalankan 8 jalan utama atau Astarya Maga, ya, jalan tengah berruas 8. Ya, di situ sangat jelas salah satunya cara ya kita melenyapkan duka atau penderitaan dengan melatih jalan mulia berunsur 8. Ya, Astarya Maga. Ya, untuk keluar dari apa? Untuk keluar dari tumimba lahir, kelahiran kembali atau yang disebut sebagai punarbawa. Nah, ya. Dan jika kita hubungkan dengan moderasi beragama dari masalah yang kita temukan tadi, ya, maka kita harus bisa memahami, menghargai dan menghormati setiap perbedaan pandangan yang ada, ya. Nah, dalam hal ini ya makan daging atau menjadi seorang vegetaris, ya. Itu semuanya tergantung kepada diri kita masing-masing. Ingat ya, kita hubungkan moderasi ini ya, kita moderasi beragama ini dengan sebaik mungkin. Kita harus memahami, menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. Ya. Nah, dan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta kita kaitkanlah moderasi beragama ya di dalam Sutta Dhammacakkappavattana Sutta ini ya. Oke, maka kita temukanlah sudah sangat jelas di dalamnya satu-satunya jalan itu ya, mau tak mau ya suka tak suka kita harus menjalankan di dalam jalan mulia beruas 8 ini. Yang pertama mengenai pandangan benar atau samaditi, sama sangkapa pikiran benar, dan yang ketiga sama kamanta yaitu perbuatan benar. Dari intinya masalah ya, kalau kita harus punya pandangan yang benar ya, maka semua selesai gitu loh ya. Kita memiliki pikiran yang benar juga. Kalau sudah ada pandangan benar, maka kita memiliki pikiran yang benar. Dan kalau kita sudah memiliki pikiran yang benar, tentu kita bisa memikir ini boleh atau tidak ya. Nah, dan kita terjadilah atau mengurangilah pembunuhan itu. Maka sama kamanta sudah benar ataupun perbuatan kita sudah benar. Ya, jadi baik saya rasa penjelasan mengenai moderasi beragama untuk dikaitkan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta yang saya ambil dari topik ini adalah mengenai vegetarian dalam agama Buddha. Apakah dari sudut pandang agama Buddha itu memperbolehkan atau tidak, ini sudah sudah sangat jelas ya di dalam penjelasan ini. Tetapi kalau ada yang kurang ya, ataupun kelebihan segala penjelasan ataupun yang tidak mengena, mohon diberikan bimbingan dan masukan ya serta arahannya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Sabe Sata, Bontu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.